Di daerah Wates itu juga ada jadi nasi Indomie ada nasi ini sama minum 5.000. Murah ya? Murah itu Mas. Jadi tapi budget makan itu paling ya sehari 10.000-an. Pas itu di tahun 2014 itu kan ramai batu akik ya. Ya anak muda, orang tua itu saya jualan akik gitu. Jadi buka namanya gubuk akik. Terus satu lagi karena yang pada beli itu lama gitu, saya jual kopi. Jadi akhirnya ada gubuk kopi gitu. Terus setelah itu akik agak turun tadi ada gubuk distro kayak gitu. Jadi banner itu ada 3 Mas. Jadi toko itu ada 3, 1, 2, 3 gitu. Gubuk distro. Ya. Gubuk kopi. Gubuk akik. Ya kayak gitu. Terus kembali lagi di Playhat Podcast. Podcast ya orang-orang kreatif. Bersama saya Afrizal Boncel. Bersama saya Anggut Lele. Salah kemeluan Manggut Lele teman-teman. Oke. Kita kali ini kedatangan seorang tokoh kreatif di Kulon Progo, Mas Manggut. Sangat fenomenal. Langsung saja. Monggo Mas, perkenalkan diri. Monggo. Oke teman-teman, kenalin saya Jaka Wibawa. Panggil aja Jaka ya Mas ya. Halo Mas Jaka. Mas Jack. Saya owner dari Gubuk Distro. Iya, Gubuk Distro teman-teman. Ini adalah distro terbesar di Kulon Progo. Cabangnya sudah betul sekali. Amin amin. Cabangnya ada 3 teman-teman. Yang pertama ada di Jalan Pengasih. Kemudian ada di Wates itu jalan apa Mas? Jalan Sutijab. Jalan Sutijab. Kemudian ada di Lendah. Jalan Brosot. Jalan Brosot, sama satu lagi ada di Bantul kayaknya Mas. Jadi papat tapi ya? Bukan gubuk yang di Bantul. Nanti biar Mas Jaka sendiri yang sepil. Oke. Ngelek. Oke. Ngelek maksudnya. Mas Jaka, ini kan pemilik Gubuk Distro ya. Apa sebelum di Gubuk Distro jenengan langsung bikin atau gimana? Setelah gimana? Historinya Mas. Historinya Mas gimana? Mungkin Ayo, Mas, gimana Mas? Mas gimana? Mungkin semenjak lulus sekolah, kemudian bla 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 sampai membuat Gubuk Distro gitu Mas. Oh iya. Oke. Ceritanya kepo ya. Storynya. Oke, jadi saya ini dulu lulusan SMK elektronik ya teman-teman ya. Gimik sama-sama rasa ya? Hah? Rasa. Iya terus. Iya lagi. Rasa salaman Mas, wis mau kan wis. Ora salaman kaya mau kaya wis rasa. Oh iya. Lanjut. Oke. Lulusan SMA. Lulusan SMK elektronik. Terus ya sempat setelah lulus kerja di servis TV kayak gitu. Terus nggak lama sih Mas, beberapa bulan saya kerja jadi sales. Jadi sales selama kurang lebih 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Terus pas di lapangan di Jawa Timur itu kebetulan saya ketemu sama bapak-bapak penjual baju. Di alun-alun itu ya, juga? di alun-alun itu di situ saya kepikiran Mas. Jadi kepikiran wah besok bisa aku jualan kayak gini juga kayak gitu. Lah baru setelah 2 tahun di tahun 2015 itu saya buka Gubuk Distro itu kayak gitu. Kok di Jawa Timur berarti Mas Jaka asalnya dari Jawa Timur ya? Enggak, saya asli dari Wonogiri. Wonogiri. Terus dapat istri orang gunung, orang kokap Mas. Anak 2. Berarti pas ke Jawa Timur itu pas main atau gimana? Enggak, aslinya Wonogiri. Jawa Timur, Wonogiri Jawa Timur. Bukan Jawa Tengah Mas. Jawa Tengah. Jadi di Jawa Timur pas main ya benar. Jadi aku bener loh. Di Jawa Timur pas main. Pas Jawa Timur ngapain Mas? Enggak, jadi kan gini Mas. Kerja sales lapangan itu kan saya antar kabupaten ya Mas ya. Jadi areanya itu enggak cuma DIY, jadi ada area Jawa Timur, Jawa Tengah, terus DIY lah. Saya pas di tahun 2014-15 itu kebagian di wilayah sini kayak gitu. Nah terus dapat jodoh orang sini, terus akhirnya sampai sekarang di sini kayak gitu. Di Kulon Progo. Di Kulon Progo Mas. Jewel of Java.
Alah kuwi. Di Jar of Java mana? Salah mana ya? Berarti pas di Jawa Timur tuh ngeliatin ada orang nih, wah ini jual kaos ini. Bukan beli tapi malah wah ini kayaknya. Yo, tuku aku ya. Tuku terus menginspirasi. Ya, karena sering ya kadang-kadang sering beli di situ toh, yuk bapak-bapak ramah, terus ya kayak enak gitu loh Mas, interaksi sama orang dan lain-lain. Sebagai penjual pakaian itu kayak menarik gitu, yuk. Dalam hati ya ngomong itu tadi gitu. Akan ku tiru kan niru ya betul. Kupikir aku sini gak cuma beli, aku mau ikutan jualan. Lucu. Gitu Mas. Berarti itu yang menjadikan inspirasinya Mas Jaka untuk membuat gubuk distro ya Mas ya. Ya betul motivasinya itu, Mas. dari situ. Terus kalau awal mula merintis gubuk distro itu gimana Mas? Apa langsung buka toko beli alat-alat, stok barang gitu atau gimana Mas? Oh enggak Mas. Jadi awal itu kan ya memang bener-bener saya waktu masih kerja, terus ya ada sebagian uang gajian ya Mas ya. Dulu itu saya beli awal itu 2 lusin Mas, 24 piece itu. Terus saya posting di Facebook. Terus kalau ada yang minat gitu COD gitu Mas, kalau kayak gitu. Iya. Kalau dulu soalnya rame ya Mas itu di grup-grup Facebook ada yang bursa clothingan Jogja, bursa clothingan Kulon Progo gitu. Dan itu tahun 2015-an ya? Iya, 2015 memang Mas. ramenya saat itu di Facebook kayak gitu Mas, kayak Familias aja dulu juga kayaknya ngerintisnya juga di bursa jual beli kayak gitu Mas. Betul. Dan tahun itu kayaknya belum banyak yang kena tipu di Facebook. Karena dulu pernah masa itu bikin usaha, bikin kaos gitu kan, bikin order. Dan banyak tuh klienku tuh yang dari Facebook itu tuh DP dulu cuman COD DP-nya. Jadi ya nek misalnya dipikir kan ini nipu kan aku ya wes loh Mas. Tapi saat itu memang belum banyak kejadian gitu. Oh iya, Ya Mas Jaka kan bukan yang sistem PO, jadi barangnya memang memang kan ada. Maksudku tuh saat itu tuh sistem PO aja masih dipercaya gitu loh Mas. Oh iya, betul. Kalau saat itu ya. Misalnya coba aku PO neng Facebook. Betul. Pasti di ini. Berarti struggle-nya waktu jualan di Facebook ya. Sampai sekarang masih enggak? Kalau yang sampai sekarang iklan di Facebook masih Mas. Masih. Cuma udah enggak karena udah ada toko, udah ada toko jadi enggak COD kayak dulu gitu. Sekarang COD-nya di toko Mas. Oh iya. COD-nya di toko. Cash on delivery tapi di toko. Betul. Kayak gitu. Dan gubuk distro ini kan sudah berjalan berarti dari 2015 bulan April Mas. Jadi tahun ini besok bulan April udah 10 tahun. 10 tahun. Sudah 1 dekade. Bener. Saatnya anniversary Mas. 10 tahun. Pas 1 dekade harus dirayakan Mas. Oh, Kita akan bikin event teman-teman. Ayo. Besok kita obrolin ya dulu. Kita bantu semampu kita Mas kalau misalnya mau bikin anniversary. Siap. Oh ya, siap. Minimal kita datangkan putar balik lah Mas. Ya gampang ya. Oke. Kita akan adakan nanti ya. Nantilah kita bahas lagi ya Mas. Ngono mburi wae Mas. Iya. Suka dukanya menjalani bisnis perkaosan itu gimana Mas? Distro itu gimana Mas? Bukan distro. Distro. Bukan perkaosan saja perclothingan karena produknya kan variatif kalau di distro itu Mas. Suka dukanya apa aja Mas? Sukanya dulu mungkin sukanya jelas ya Mas ya, dapat penghasilan, terus dapat pengalaman baru gitu. Mungkin pas COD itu jadi akrab kayak gitu. Sampai sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu itu memang kenali dari COD. Masih jadi teman sampai sekarang kayak gitu. Terus nek dukane ya mungkin banyak ya Mas ya, ngerintis usaha. Terus mungkin nek saya kan jauh sama orang tua ya. Jauh sama orang tua. Ya mungkin nek awal-awal dulu itu makan 2 kali terus nyari yang murah-murah. Oh iya sih Mas. Apalagi lagi merintis ya Mas. Saya masih ingat di sini di angkringan Mas Johan itu gratis lintingan. Karena saya gratis lintingan, terus di daerah Wates itu juga ada jadi nasi Indomie ada nasi ini,
sama minum 5.000. Murah ya. Murah itu Mas. Jadi tapi budget makan itu paling ya sehari 10.000-an mungkin kayak gitu. Ngerokoknya etengan kadang-kadang lintingan itu kayak gitu. Wih, perjuangan keras. Perjuangan keras seorang Mas Jaka dalam merintis usahanya. Memang di dunia ini nggak ada yang mudah, teman-teman. Yang mudah apa, Mas? Yang mudah ya order aja kaos di plating, makanya kaos ada rumah kirim buat aja. Orang nemu deh tak bantu apa-apa. Lagi tak pikir mau sing paling mudah ki ngrasani tangga ki paling mudah. Iya sih. Tapi nggak boleh kita ngerasakan dukanya seperti itu ya Mas. Berarti sudah 10 tahun rintis kalau gitu kan Mas. Produk-produk yang di Gubuk Distro itu kebanyakan apa Mas? Maksudnya kan kalau dulu kaos iya, maksudnya kulaannya itu brand-brand dari Bandung atau dari mana aja Mas? Dari mana sih Mas? Nek dulu awal banget itu dari Bandung Mas, dari Bandung, terus setelah itu dari brand-brand dari Jogja, kenal sama beberapa orang ya yang sama-sama ngerintis jualan itu, terus saya ngambil dari teman-teman yang daerah Bantul, daerah Sleman, daerah Jogja kayak gitu. Ada juga yang dititipi suruh jualin dulu kayak gitu. Oh gitu. Apa istilahnya Mas, kongsi? Iya, nek bahasa jual ya. Bahasane itu titip jual, tapi nek dulu bahasane wis dolno sih kayak gitu. Terus nanti setelah laku beberapa yuk aku ke sana kayak gitu, gitu. Nganter uangnya kayak gitu. Jadi modelnya titip jual ya? Iya, sebagian titip jual, sebagian memang dari mungkin beberapa gaji yang saya sisihkan buat kulaan tadi bahasanya kayak gitu. Itu kan Mas berarti semua lokal ya? Semua lokal. Gitu. Kalau pakai brand-brand yang luar itu enggak malah? Enggak ada. Luar negeri. luar Gubuk Distro. Luar maksudnya luar negeri kayak misalnya kan ada Muhammadiyah, NU gitu. Iya sih. Swasta sih. Swasta. Ya. Tapi emang support lokal ya Mas ya? Lokal Mas. Jadi lokal pride bro. Ya apa? Mungkin karena awalnya memang dulu kenalnya sama teman-teman yang ngerintis di brand-brand lokal itu, akhirnya sampai sekarang juga masih di brand-brand lokal gitu. Jadi di Gubuk Distro itu juga nerima titipan-titipan gitu Mas. Jadi kayak teman-teman misalkan ada yang masih merintis kayak gitu, biasanya dititipan di Gubuk Distro gitu. Ada beberapa dari Kulon Progo, dari Bantul, dari Sleman juga ada yang titip kayak gitu. Saya ingat dulu kenal Mas Jaka itu pertama kali neng Manunggal Fair ya Mas ya. Oh ya. Pameran di Manunggal Fair kan dulu kita. Jadi saya sama teman-teman komunitas sablon PSK itu, pengrajin sablon Kulon Progo, buka stand. Sebelahnya itu Mas Jaka, Gubuk Distro. Jadi kita sebagai produsen, dia sebagai neng sebelahnya Mas Jaka sing jualan produk jadi. Ya, saya awalnya kenal Mas Jaka di situ. Betul. Terus, awalnya di situ. Terus dari sekian banyak teman saya itu, yang paling lamis adalah saya. Akhirnya waktu itu Mas Jaka bikin kaos untuk karyawannya di saya. Ke tempat jenengan gitu. Seperti itu. Kita sih memang suaranya lamis. Iya sih, ya. Piye meneh bro, marketing. Pasti dulu dijanjiin manis-manis gitu ya Mas ya. Nanti tak gini bro ya kan Mas. Waktu udah berjalan orang. Waktu itu kayaknya discas ya Mas ya. Discas. Waktu itu discas. Jadi discas sih gimana? Enggak tahu kamu. Waktu itu emang plus cas kalau nggak salah, kalau nggak plus cas discas. Waktu itu emang banyak yang belum bisa ngerjain itu Mas. Oh saat itu saat itu emang belum banyak yang bisa ngerjain itu. Terus karena saya sudah bisa, saya tawarkan value itu ke Mas Jaka. Ya betul. Berarti maksudnya vendor lain belum bisa di Kulon Progo itu. Sudah ada yang bisa, tapi marketingnya kurang lamis. Iya sih. Itu sih. Poinnya di situ sih sebenarnya. Sing belum ya. Karena lamis itu penting teman-teman. Terus Terus setelah Gubuk Distro berjalan, kayaknya Mas Jaka terus bikin brand ya Mas. Oh iya, betul Mas, betul. Bikin brand. Sing tok nggowi lho, Gut. Nih, brandnya Mas Jaka. Oh iya. Kalian pikir ini dari luar negeri kan? Ini brand lokal, Bro. Makanya jangan salah pilih. Kalau brand lokal itu juga bisa sekeren luar negeri. Amin. Mas butuh brand ambassador.
Halus dong. Halus. Amin. Mas Eka ceritakan kelahiran Shadow. Oh, jadi ayo Mas, kenapa Mas? Sabar Gut, cerita Mas Eka. Jadi awal Shadow itu 2016. Jadi 1 tahun setelah Gubuk Distro. Itu kan karena ya mungkin terinspirasi juga dari teman-teman yang rintis brand tadi. Itu akhirnya saya bikin juga brand gitu. Cari-cari nama, dapat ide kayaknya paling bagus namanya Shadow ini gitu Mas. Gitu. Terus ya karena mungkin awalnya dulu ikut-ikutan ya Mas, akhirnya beberapa tahun itu sempat vakum Shadow itu malahan ya. Vakum. Terus mulai lagi itu di 2020. Di 2020 pas pandemi ya Mas ya. Pas pandemi, jadi ceritanya itu pas pandemi itu saya dikasih tahu sama temen gitu. Mungkin dulu-dulu kan saya sering jualin brandnya orang gitu ya. Terus dikasih tahu iki anu lho, pandemi sistem penjualan ki berubah jadi online. Kamu nek misalkan nggak berubah punya brand sendiri gitu, wah susah susah bersaing gitu, karena kan nek dulu sistem kayak saya kulaan atau reseller itu kan regional ya Mas ya, per kabupaten satu gitu. Nah karena adanya pandemi, adanya online itu tadi, itu jadi yang supplier saya dari sana itu langsung bisa jual langsung gitu. Akhirnya saya berharga ya malah Mas. Akhirnya dikasih tahu sama temen itu suruh fokusnya ke brandnya sendiri gitu. Nah akhirnya sampai sekarang 2025 itu fokusnya sama brandnya sendiri, sama nerima titipan-titipan dari teman-teman area Jogja gitu. Oh, jadi awalnya tuh karena ada orang titip aja laku kok, kenapa aku nggak bikin gitu ya Mas ya? Ya betul Mas. Kayak gitu. Tapi inspirasinya Shadow dari mana Mas? Nama Shadow kan keren ya, Shadow. Kita nggak terpikir loh. Oh, kalau pastinya saya lupa Mas, tapi yang jelas itu ya merenung beberapa hari gitu. Akhirnya ketemu nama Shadow gitu. Ya mungkin kayak artinya kan bayangan gitu. Mungkin bayang-bayang yang ya diangan-angan cuma dipikirkan gitu, akhirnya diwujudkan dalam filosofi ini keren sekali. Filosofi yang keren sekali teman-teman. Ya mungkin kayak gitu. Jadi disebutkan ketemu lagi mau bro. Ya kayak gitu. Playhard apa? Playhard itu adalah dolan pol-polan bro. Oh, play hard gitu. Work hard kan bekerja keras ya. Kalau play hard yo dolannya mati-matian. Yang penting dapat duit. Jelas. Itu dia Shadow. Pinginnya yo, tapi ketika ditinggal dolan yo metu duite malah. Metu duite karaoke. Kalau pergerakannya Shadow sendiri gimana Mas? Maksudnya untuk bertahan kan banyak ya di brand itu sulit ya Mas ya untuk bertahan, maksudnya kan saingannya banyak gitu. Karena kan kalau saya pribadi kan vendor nih, ada beberapa temen dulu di Kulon Progo juga ada Mas bikin brand 12 besoknya udah nggak bikin lagi, terus muncul lagi bikin, besoknya udah nggak ada lagi gitu. Nah caranya Shadow untuk bertahan di dunia brand ini gimana Mas? Oh jadi gini Mas, kenapa kok Shadow itu bisa bertahan sampai sekarang yo? Ya yang pertama jelas rezeki ya Mas yo, karena Gusti Allah. Terus mungkin karena memang kan ibaratnya Shadow itu adiknya si Gubuk Distro tadi gitu loh. Jadi udah ada pasarnya gitu, udah ada tokonya baik offline maupun online tuh udah ada pasarnya. Terus saya jual, berusaha ya ngasih produk yang terbaik yang bisa saya buat, terus dengan harga yang terjangkau juga gitu. Jadi memang dari dibanding brand-brand yang lain, mungkin brand-brand Jogja yang udah gede-gede memang harganya bersaing, kualitasnya juga bersaing juga kayak gitu. Terus ya mungkin awal-awal dulu ya saya masih ingat sering diprotes customer gitu. Shadow ini brand kendi to iki kok produknya Shadow kayak gitu. Ya sama customer ya tak jelasin ya ini Mas brand baru, brand Kulon Progo ini enggak kalah kok sama brand-brand yang udah gede-gede kayak gitu. Nah, terus dari situ itu ya mungkin pengenalan awal ya Mas ya, akhirnya Shadow sering nyupport ya mungkin teman-teman komunitas di area Kulon Progo gitu. Akhirnya lama-lama dikenal sampai sekarang kayaknya udah diterima kayak gitu.
Gitu. Endorse juga gitu Mas. Sebenarnya bukan endorse, saya dulu nggak tahu istilah endorse ya Mas ya. Jadi ya kayak misalkan ada temen atau ada siapa kenalan gitu Mas, iki aku ada acara di sini ki, oh yo tak support kaos kayak gitu. Iya. Gitu terus misalkan kayak ya ada temen lagi gitu, misalkan bikin apa gitu, oh ya tak support kaos kayak gitu. Jadi ya karena saya mungkin Mas, pas awal Sedo itu juga maksudnya nggak nambah suntian modal gitu ya, akhirnya ya modalnya promosi itu ya seadanya juga gitu, nggak yuk bayar sing mahal-mahal gitu, nggak. Duweku kaos Ya, sama gitu. sih Mas, saya juga kayak gitu kadang-kadang. Iya. Tapi itu memang teknik marketing yang ibaratnya kita nggak perlu ngeluarin uang di luar produksi itu kan ya Mas ya. Dan ternyata sepenting itu, sengaruh itu kan, seefeknya itu untuk teman kita kan ada yang sehari-hari pakai kaos Sedo toh, Bro. Ada bro. Ya itu orang Mas Rudi. Ya, Mas Rudi dari Putar Balik itu ya Mas ya? Ya, salah satunya Putar Balik gitu. Jadi ya kebetulan memang karena awalnya itu dari band ya Mas ya. Akhirnya kenal sama band-band yang lain gitu. Mungkin kayaknya seingat saya yang di Kulon Progo itu kayak udah semua, udah pernah saya kasih semua gitu. Iya. Kayak gitu. Keren sekali. Kita akan lacak besok Oh iya. Kita akan lihat siapa aja. Mungkin minggu depan akan kita datangkan Putar Balik mungkin. Siap. Gitu. Oh iya sih. Iya toh. Bener. Nanti Minggu kita depan akan konfirmasi ke Putar Balik ya. Apakah dia benar-benar memakai Sedo? Betul sekali. Bro, dile bro, sudah mungkin. Apa-apa. Aduh, gatel. Sedo, Mas, nek Sedo sendiri sekarang udah berapa cabang? Kalau Sedo itu Kalau Gubuk distro. Sedo kan sama ya, tapi anak-anaknya gitu. Ya, Gubuk distro udah berapa? Gubuk distro tadi yang disebutin 3 ya Mas ya. Jadi di daerah Pengasih, Wates sama di daerah Lendah gitu. Kalau yang Sedo baru 1 Mas di daerah Bantul gitu. Oh, jadi Sedo buka sendiri. Ya, tadinya mau di daerah Jogja, tapi karena budgetnya nggak nyampe, jadi akhirnya geser ke Bantul. Bantulnya di mana itu? Di utara perempatan Masjid Agung Bantul. Kiri jalan, kanan jalan dari selatan. Dari Wetan dalan, kulon dalan kan wae. Kulon dalan. Kulon dalan. Kiri jalan berarti selatan ya. Gitu. Jadi kalau yang di Bantul itu khusus produknya Sedo. Ya, produknya Semua Sedo Sedo. Mas. Ya, Sedo. Kalau yang Gubuk banyak brand ya Mas ya di. Gubuk banyak brand. Jadi ada Sedo, ada banyak lah. Terus ada juga gitu ya. yang belum lama itu bikin namanya Gubuk Distro Merchandise gitu. Singkatannya GD Merch itu Mas. Mungkin Mas udah tahu ya. GD Merch. Ya, itu GD Merch itu. Saya punya jaket. Oh ya, Saya punya jaket. Ya itu GD Merch itu 2022. 2022 kemarin gitu. Kalau Gubuk itu kan setauku dulu malah yang pertama itu yang di Wates itu Mas, yang di Jalan Sutijab ya. Itu setauku. Tapi kan terus beberapa kali kita ngobrol malah ternyata yang di Pengasih itu toh Mas yang pertama. Ya, jadi sing Pengasih itu malah yang pertama Mas. Jadi dulu tadi aku udah cerita sing akik tadi belum? Belum. Udah. Hah? Udah, tapi yang tadi bro. Oh iya. Oh iya yang tadi. Jadi jadi pas itu di tahun 2014 itu kan ramai batu akik ya. Yo anak muda, orang tua itu saya jualan akik gitu. Jadi buka namanya Gubuk Akik. Terus satu lagi karena yang pada beli itu lama gitu, saya jual kopi. Jadi akhirnya ada Gubuk Kopi gitu. Terus setelah itu akik agak turun tadi ada Gubuk Distro kayak gitu. Jadi banner itu ada 3 Mas. Jadi toko itu ada 3, 1, 2, 3 gitu. Gubuk Distro. Ya. Gubuk Kopi. Gubuk Akik. Ya kayak gitu. Terus akhirnya yang difokusin sekarang 1 aja gitu, yang Gubuk Distro. Yang kopi sama akik udah enggak? Udah enggak, kopinya bikin sendiri sekarang, diminum sendiri. Dibikin sendiri, diminum sendiri, enggak dijual. Enggak dijual lagi. Ya engko nek akik munggah meneh paling lahir meneh Mas. Ora. Masih ada belum tahu, masih tak simpen. Oh ya oke. Masih tak simpen. Nah ini gitu. Mas, ini kan udah ganti tahun ya. Sedo ada ini enggak Mas? Apa namanya?
rencana atau plan gede di tahun ini enggak? Atau Kubu Distro atau Sedo ya? Kalau apa gitu? Kalau plan gede sih nggak ada Mas. Jadi kalau saya itu lebih bahasanya lebih realistis gitu. Jadi yang penting untuk operasional jalan. Terus untuk keluarga udah oke gitu. Ya udah kayak gitu aja gitu. Keep it real. Nah, nggak pengen ini Mas Sedo jadi impor keluar, ekspor keluar gitu. Ya itu Mas, besok kalau udah ada kesempatannya gitu. Ya kan ada Mas Manggo. Semua orang itu ada keinginan itu, tapi Mas Jaka yang lebih slowly but sure gitu. Slow but sure gitu loh. Slow but sure. Iya toh, slow but sure toh, Bro. Iya soalnya Mas, istilahnya kan ya udah berkeluarga juga toh, udah berkeluarga, mungkin juga untuk keluarga, untuk operasional karyawan-karyawan juga kayak gitu. Terus mungkin kan ya dulu kan kita kayak saya masih umur 20-an kan ya kayak menggebu-gebu gitu. Tapi kadang-kadang kan mungkin keinginannya menggebu-gebu tapi hasilnya mungkin di belum bawah sesuai itu gitu. Mungkin kadang-kadang biasa-biasa aja tapi dikasih rezeki yang lebih kayak gitu. Jadi mungkin aja Mas, yang penting konsisten aja, terus tetap terus dilakoni kayak gitu. Jadi jadi mungkin keinginan yang terlalu muluk-muluk itu mungkin sekarang udah enggak gitu. Tapi ada kesempatan ambil gitu aja gitu. Yang paling penting itu adalah bisa mengambil kesempatan ya. Tapi kalau sekarang masih ini juga Mas, masih open untuk menerima teman-teman yang mau nitip produk di Gubuk itu enggak brand-brand lokal Mas? Masih. Jadi buat teman-teman kalau yang mau nitip punya brand gitu di Gubuk Distro silahkan gitu. Jadi berapapun diterima gitu. Jadi misalkan masih kecil cuma bisa produksi 12 gitu, tetap diterima gitu. Nanti penempatannya mau di Wates atau di yang pengasih atau yang di mana gitu, monggo terserah gitu. Dulu saya pernah Mas Manggut mau nitip. Yo karena masih muda ya Mas, dulu itu waktu masih muda bikin brand namanya apa ya waktu itu Play Hard Match kayaknya. Sempet tak bawa ke tempat Mas Jaka juga. Mas kurang apa ini? Kurang apa? Cuman kayaknya waktu itu cuman kurang hangtag aja ya Mas. Kurang hangtag itu apa hangtag? Kayak label harga. Kayak itu loh Mas hangtag. Ya hangtag. Ya kan maksudnya kita kan label harga yang sih. Label merek. Ini kan ada lagi. Maksudnya kita kan semua orang itu tahu hangtag, Bro. Enggak gitu loh, penonton itu belum tentu tahu bahasa kaos, Bro. Ya enggak tahu itu kamu. Aku membela kan ono ya penonton. Tapi waktu itu terus akhirnya hangtagnya belum jadi dicetak, kaosnya udah habis Mas. Kok iso Mas? Bukan sold out dibeli ya. Jadi ada temen main minta kaos ya. Dibagi kaca. Saudara datang minta oleh-oleh. Iya. Jadi belum sempat jualan udah sold out, Bro. Rabadi. Akhirnya nggak jadi bikin. Ya wis lah tak fokusnya blend wae gitu. Seperti itu. Kalau Sedo sendiri Mas ini produknya apa ya Mas sebenarnya selain kaos ya? Kalau kaos kita udah tahu ya nih kaos. Sedo itu mungkin kalau sekarang yang udah dari atas sampai bawah ya Mas, dari sandal semua gitu. Mungkin yang belum, yang bawah sepatu mungkin. Mas, tak tunjuk gini kamera. Nih kayak gini tuh. Ini ada sendal dari Sedo, keren ya. Good. Ini slab. Nah, ini ada celana ini. Tak lepas dulu rasa. Itu ini jadi celana pendek juga. Ya, dari atas sampai bawah, dari topi sampai sandal ada, yang belum sepatu mungkin. Kacamata ada kacamata. Kacamata belum. Kacamata belum. Underwear belum ya, underwear. Apa? Topi ada. Underwear kayaknya enggak. Ini tapi termasuk underwear loh sendal itu. Karena di bawah. Oh ya. Udah berarti udah. Berarti ada jaket, celana, macam-macam jaket ada lah ya. Meja ada, topi, tas ada. Macam-macam. Jadi kalau teman-teman mau cari aksesoris ya, yang suka outfit gitu bisa ke Gubuk Distro atau Sedo. Nek sing Sedo apa Mas jenenge? Sedo aja. Sedo Store. Sedo Store di Bantul. Teman-teman yang di Bantul kalau mau belanja produknya Sedo bisa ke Sedo Store di Jalan Bantul, utara Masjid Agung ya Mas. Ya betul. Teman-teman yang di Kulon Progo
Bisa di Gubuk Distro yang dekat pengasih ke pengasih, yang dekat Wates ke Wates, yang dekat Lendah ke Lendah. Itu seperti itu. Ada ini nggak Mas? Motivasi atau apa untuk ini apa? Pemuda-pemudi harapan bangsa ini yang pengen, kan mungkin ada yang pengen bikin, yang pengen merintis jualan kaos atau bikin brand gitu Mas Jaka. Oh iya. Apa, Mas? Mungkin kalau yang udah apa yang mau memulai. Yang misalnya ada orang mau memulai usaha di bidang clothing. Kalau baru mau memulai mending belajar dulu. Belajar dulu. Tapi nek yang udah memulai itu yang penting konsisten. Konsisten itu artinya komitmen, terus kerja keras juga. Terus ya yang jelas mau belajar ya Mas, ya baca buku, ya dengerin podcast. Terus apa mana ya? Nek menurutku yang paling penting nek di era ya enggak sekarang ya Mas ya. Jadi jaga kepercayaan orang lain Mas. Jadi ya nek kayak jual beli kan mesti kaitannya sama supplier ya Mas ya, sama kan itu. Jadi menurutku itu kepercayaan orang lain itu kayak harta yang kita bawa seumur hidup gitu Mas. Jadi nek kita udah nggak dipercaya sama orang gitu, ya jalannya bakal susah kayak gitu. Ya bakal nggak dipercaya gitu. Tapi nek kita kayak tadi saya alhamdulillah ya dipercaya sama beberapa temen gitu. Jadi Mas ini jual nose gitu, Mas ini jual nose gitu. Tapi nek orang yang nggak dipercaya kan nggak mungkin kayak gitu Mas. Jadi ibaratnya awal dulu itu saya juga dimodali orang kayak gitu Mas. Sampai sekarang pun juga masih sebagian dimodali orang gitu. Termasuk Mas Playhard juga kadang-kadang nek saya telat DP-nya gitu. Ya tuh Mas dimodali tuh. Insya Allah Mas. Ya kayak gitu. Berat ya Insya Allah. Ya selama saya mampu akan saya bantu. Nek ra mampu ya nembung. Seperti itu. Tapi benar teman-teman, dalam usaha itu yang penting jujur. Ya betul. Saling jujur akan dan menjadikan kalian mudah dalam melakukan segala sesuatu. Benar Mas? Betul. Karena saya juga misalnya nih kalau Mas Jaka masukin order tuh benar-benar profilnya detail. Bahkan kalau lewat foto belum oke, ya wis datang aja Mas gitu. Karena saya dulu nyablonnya di Google ya, di sana kan jauh Mas Jaka kalau datang. Saya pindah ke Wates ini. Demi Mas Jaka ya. Mas Jaka pindah ke Wates demi Mas Jaka, Bro. Biar kalau profil lebih dekat. Oke. Maksudnya biar karo order lebih banyak. Wah, basa-basi antum. Oke. Kayaknya udah lama belum Mas itu? Udah ya, udah lama ya. Cukup lah ya. Dan nanti buat teman-teman ya yang mau belajar clothing boleh Mas. Boleh monggo, silakan datang. Orangnya open, tidak pelit ilmu kayak enggak kayak silakan Mas, monggo, enggak apa-apa. Boleh yang mau belajar boleh. Sedo, mau belanja cari outfit yang keren boleh ke Gubuk Distro. Jangan lupa juga follow Instagramnya Gubuk Distro. Sedo apa Mas? Sedo ini ada banyak Mas sebelumnya. Dijelaskan dulu ya Mas. Gubuk Distro itu jadi Instagramnya ada 3 ya Mas ya. Gubuk Distro Wates, Gubuk Distro Pengasih. Ya 3 itu. Kalau Sedo itu ada Sedo INV Store Bantul. Itu yang toko. Tapi nek yang katalog sedo.inv aja. Oh, yang sedo.inv yang katalog. Nek yang toko sedo.inv Sedo Store Bantul apa lupa ya aku Mas. Nanti ditulis pokoknya nanti pokoknya Sedo keluar semuanya. Ya, mau cari katalognya bisa, mau cari tempatnya bisa, nanti tak tulis ya ini. Iya. Makasih ya Mas pekerjaannya ini kan. Pokoknya cukup sekian teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Share juga. Iya dong. Jangan lupa ya, nanti itu ada apa namanya? Giveaway 10 kaos. Yang kemarin itu kan yang satu dari Sumbang dari Hitam. Yang satu nanti dari Mas Jaka, dari Sedo. Mau ikutan giveaway enggak? Ini Mas nanti. Oh ya, oke ini nanti akan giveaway kan. Ada 10 kaos ya teman-teman, yang 2 kaosnya dari Hitam sama Sedo. Yes kali bolu. Dari bolu. Sisanya nanti kita cari lagi ya Mas. Betul sekali. Makanya jangan lupa follow TikTok dan Instagramnya Sedo dan juga Playhard. Dan jangan lupa subscribe channel ini, share dan like dan komen. Nanti kamu dapat kaos, oke? Saya Anggut Lele undur diri. Saya Afrizal Boncel undur diri. Saya Jaka. Terima kasih. Dadah.